Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Samas pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Mari pada saat ini bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan dan berdoa. Karena itu mari sebelumnya kita menaikkan sebuah pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui renungan firman-Mu ya Tuhan, dan juga kami mau menaikkan doa kami kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang sendiri yang boleh menyapa setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh membuka hati kami untuk dituntun melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, apa yang menjadi sebuah tolak ukur saudara di dalam menilai keberhasilan sebuah gereja? Terkadang banyak orang salah di dalam menilai dan mengukur keberhasilan sebuah gereja. Gereja yang dianggap berhasil adalah gereja yang memiliki bangunan fisik yang tampak besar dan megah, atau gereja yang jumlah jemaatnya banyak, mencapai jumlah sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu. Dan juga mungkin orang mengira bahwa gereja yang berhasil adalah gereja yang memiliki pembicara-pembicara yang terkenal di mana-mana. Keluarga damai, itu adalah hal yang sah-sah saja. Siapa sih yang gak bangga kalau kita memiliki gereja yang memenuhi kriteria-kriteria itu? Akan tetapi kita juga boleh mengingat bahwa penilaian manusia sangatlah berbeda dengan penilaian Tuhan. Yang dinilai oleh Tuhan bukanlah apa yang terlihat secara kasat mata. Tuhan tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi Tuhan juga memperhatikan kualitas di dalam keberhasilan sebuah gereja. Efesus 4 ayat 13 hingga 15 mencatat bahwa gereja yang berhasil adalah gereja yang mampu membawa jemaatnya kepada pertumbuhan iman hingga dia mencapai kedewasaan. Di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15 tertulis, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Akan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 4 ini LAI memberikan judul kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Di dalam keperbedaan yang ada di antara anggota jemaat, ada sebuah
definisi gereja yang indah yang sangat diinginkan oleh Tuhan kita, yaitu adanya sebuah kesatuan yang erat di antara jemaat. Dan dikatakan bagaimana sebuah kesatuan yang erat itu tampak adalah ketika masing-masing jemaatnya itu memiliki satu pertumbuhan iman. Dan bagaimana gereja mencapai pertumbuhan iman? Pertumbuhan iman terjadi karena adanya sebuah kesatuan, persekutuan yang erat di antara anggotanya. Persekutuan yang erat ini terjadi karena adanya kasih di antara para anggota. Efesus 4 ayat 2-3 di dalam perikop ini juga di bagian yang awal berkata bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, memiliki ikatan damai sejahtera. Itu semua adalah karakter-karakter kasih. Kasih itulah yang akan mengikat erat persekutuan sebuah gereja, sehingga masing-masing anggotanya saling menguatkan bersama untuk bertumbuh. Keluarga damai inilah keberhasilan sebuah gereja di mata Tuhan. Gereja yang saling mengikat erat di dalam kasih Kristus di antara para anggotanya. Keluarga damai, bagaimana dengan gereja kita, GKI Damai? Sudahkah kita menjadi jemaat yang sungguh saling mau mengasihi satu dengan yang lain? Sudahkah kita mau menjadi jemaat yang saling peduli, saling membantu satu dengan yang lainnya? Sehingga GKI Damai ini merupakan sebuah gereja yang berhasil di mata Tuhan. Keluarga damai, kiranya di tengah masa yang sulit, khususnya masa pandemi saat ini ya, kita dapat menjadi gereja yang diikat erat oleh kasih di dalam Tuhan. Tunjukkanlah kasih-Mu di dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah ikatan kasih Kristus di dalam kehidupan yang saling menguatkan, sebuah persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, di tengah-tengah masa pandemi saat ini, jikalau kita sungguh-sungguh menjalankan peranan kita sebagai masing-masing jemaat yang sungguh menunjukkan kasih, yang mau peduli, mau saling membantu satu dengan yang lain, saya percaya suatu kondisi yang damai sejahtera itu pun dapat tetap kita rasakan di dalam kehidupan bergereja kita. Biarlah kiranya kita menjadi masing-masing jemaat yang sungguh-sungguh mau menjalankan tugas dan panggilan kita di dalam kehidupan gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau Tuhan menempatkan kami di dalam suatu kehidupan bergereja, yaitu di GKI Dharma Permai ini ya Tuhan. Kami percaya itu bukanlah suatu kebetulan, jikalau Tuhan boleh menempatkan kami di dalam kehidupan bergereja ini. Ada satu peranan, ada satu tugas dan panggilan yang dari Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang itu menjadi satu peranan penting kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan gereja ini. Tuhan, saat ini kami rindu, kami sungguh-sungguh boleh mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami kerjakan di dalam gereja kami ya Tuhan. Khususnya saat ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami juga mau memberikan apa yang kami bisa. Mungkin sekalipun itu satu hal yang tampaknya tidak berharga, tampaknya begitu kecil Tuhan, tapi kami rindu, kami pun juga boleh menunjukkan peranan kami Tuhan sebagai anggota tubuh di dalam Kristus. Kami juga mau menjadi orang-orang yang memberikan apa yang kami bisa Tuhan, atau apa yang kami punya ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh boleh saling membantu, saling menguatkan di dalam kehidupan bergereja ini. Tuhan, saat ini kami, yang bisa kami lakukan adalah khususnya kami boleh berdoa Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami saat ini. Mereka yang berada di dalam kelemahan, mereka yang berada di dalam kesulitan, mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan ya Tuhan. Tuhan, kiranya
Engkau sendiri yang juga boleh menjadi Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan di dalam setiap kebutuhan saudara-saudari kami ini. Mereka yang sedang lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dilanda kecemasan, kekhawatiran akan hari depan mereka, Tuhan kiranya Engkau yang nyatakan damai sejahtera-Mu dengan suatu jaminan pemeliharaan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bukanlah Tuhan yang meninggalkan anak-anak-Mu, tapi Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa, bahkan Tuhan pun juga boleh memakai setiap kami Tuhan sebagai saluran perpanjangan tangan Tuhan, saluran hati Tuhan, untuk kami boleh berbagi kasih bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara-saudari kami Tuhan yang membutuhkan uluran kasih yang dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan, Engkau jamah hati setiap kami juga, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mau bergerak, untuk mau melakukan sesuatu yang kami bisa Tuhan, untuk kami bersama-sama menolong saudara-saudari kami yang berada di dalam kesulitan. Tuhan, inilah kami sebagai gereja-Mu. Kami rindu dari hari ke hari Tuhan, Engkau sungguh menambah-nambahkan ikatan kasih yang dari Tuhan itu di antara kami, sehingga kami GKI Damai sungguh menjadi gereja yang boleh memuliakan Tuhan, yang menjadi gereja yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.